When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky, mahasiswa STI STMB Bandung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengantar bisnis materi ke-12, yaitu mendistribusikan produk. Bauran distribusi adalah kombinasi saluran-saluran distribusi untuk menyampaikan produk perusahaan kepada pengguna akhir. Ada beberapa faktor dalam bauran distribusi, yaitu perantara dan saluran distribusi, dasar strategi distribusi, serta konflik saluran dan kepemimpinan saluran. Dalam hal ini, perantara dan saluran distribusi, para perantara adalah individual atau perusahaan yang membantu mendistribusikan barang-barang produsen. Pedagang besar adalah perantara yang menjual produk ke bisnis lain yang menjualnya kembali ke konsumen akhir. Pengecer adalah perantara yang menjual produknya langsung ke konsumen. Saluran distribusi produk konsumsi adalah jalur yang dilalui oleh produk dari produsen ke pengguna akhir. Ada 8 saluran distribusi menurut jenis anggota yang berpartisipasi dalam membawa produk itu ke tujuannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya lanjutkan ke teman kelompok saya. Terima kasih. Rizky Ginanjar, NPM 101119031 akan menyampaikan materi yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Dalam materi ini ada gambar 8 saluran distribusi, produsen saluran, agen broker, grosir, pengecer, dan pemakai. Yang pertama sampai yang keempat yaitu konsumen, yang kelima konsumen pengguna, dan yang keenam sampai ke-8 yaitu pengguna bisnis. Nah, dalam saluran yang pertama, distribusi langsung, direct channel. Dalam distribusi langsung, produk berjalan dari produsen ke konsumen tanpa pengantara. Saluran yang kedua yaitu distribusi eceran. Dalam distribusi ini, produsen mendistribusikan produk-produk melalui pengecer. Saluran yang ketiga, distribusi grosir, karena banyak pengecer tidak mendapatkan baik ruangan eceran maupun ruangan penyimpanan. Para pedagang grosir memasuki network untuk mengambil alih lebih banyak layanan penyimpanan. Saluran yang keempat, distribusi melalui agen penjualan. Broker, saluran distribusi ini menggunakan agen penjualan broker yang memiliki produsen dan menjual ke pedagang grosir, pengecer, atau kedua yang menerima komisi berdasarkan harga barang yang akan dijual. Dalam saluran ini ada pro kontra mengenai distribusi tak langsung dan penciptaan nilai tambah dari perantara. Saluran yang kelima, distribusi yang dilakukan oleh agen ke konsumen dan konsumen bisnis. Saluran ini berbeda dengan saluran sebelumnya. Dalam dua hal ini, fungsi seorang agen sebagai perantara tunggal, dan agen mendistribusikan ke baik konsumen maupun pelanggan bisnis. Dan yang terakhir, saluran yang keenam, distribusi langsung, yaitu produk bisnis. Kebanyakan barang bisnis dijual langsung oleh produsen ke pembeli industrial. Saluran yang ketujuh, distribusi grosir, produk industri. Perantara membantu pengguna akhir dengan mewakili produsen atau dengan memecahkan jumlah besar ke dalam unit penjualan lebih kecil. Saluran yang ke-8, distribusi grosir untuk pengecer bisnis. Daripada membeli peralatan kantor dari pedagang grosir. Atau saluran ke-7, banyak pelanggan bisnis sekarang berbelanja pada toko diskon kantor. Strategi umum atau strategi distribusi. Tujuan strategi distribusi adalah membuat produk dapat diterima di cukup banyak lokasi guna memuaskan kebutuhan pelanggan. Tingkat liputan yang berbeda tersedia seluruh strategi distribusi, yaitu distribusi insentif, distribusi eksklusif, dan distribusi selektif. Cukup sekian dari saya, ntar akan disampaikan kepada rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Fadili, NPM 10119080. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik saluran dan kepemimpinan saluran. 1.
Konflik saluran, channel konflik, terjadi ketika para anggota saluran tidak setuju mengenai peran yang harus mereka mainkan atau penghargaan yang seharusnya mereka dapatkan. Kedua, kepemimpinan saluran. Biasanya salah satu anggota saluran lebih kuat menentukan peran dan penghargaan daripada anggota lainnya. Anggota tersebut disebut pemimpin saluran atau channel captain. Perdagangan partai besar. Perdagangan partai besar itu ada 3 jenis. Satu, pedagang grosir, membeli produk dari produsen dan menjual ke bisnis lain. Biasanya menyediakan penyimpanan dan pengiriman. Kedua, ada agen dan broker atau pialang, berfungsi sebagai representatif independen dari berbagai macam produk banyak perusahaan. Ketiga, ada intermediaries, adalah anggota saluran yang didasarkan pada internet yang menjalankan 1 atau 2 fungsi. Selanjutnya, jenis gerai eceran. 1. Ada pengecer lini produk. Pengecer bercirikan lini produk yang luas, termasuk toko sebada, yang diorganisasi menjadi departemen khusus. Kedua, pengecer murah atau bargain retailer, menjual kisaran luas produk dan tampil dalam banyak bentuk, diantaranya katalog showroom, factory outlet, warehouse club, dan convenience store. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jajan Jana Layar, NPM 101119054. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya oleh teman-teman saya, yaitu mendistribusikan produk. Baik, langsung saja. Di sini ada distribusi fisik. Distribusi fisik merujuk pada semua kegiatan yang dibutuhkan untuk memindahkan produk dari manufaktur ke konsumen. Jenis-jenis gudang. Gudang pribadi, ada gudang umum. Operasi gudang umum mencakup 2 biaya penting, yaitu pengendalian persediaan, inventory control, dan penanganan bahan produksi, material handling. Selanjutnya ada operasi transportasi. Ada 5 mode transportasi yang berbeda, dan perbedaan dalam biaya adalah yang paling langsung berhubungan dengan kecepatan pengiriman, yaitu 1 truk, 2 kereta api, kemudian ketiga pesawat terbang, keempat angkutan air, yang kelima jalur pipa. Perubahan dalam operasi transportasi yaitu 1 intermodal transportation, containerization, yang ketiga physical distribution and customer satisfaction. Distribusi sebagai strategi pemasaran. Distribusi merupakan langkah yang semakin penting dalam persaingan untuk mendapatkan penjualan. Bukannya sekedar menawarkan keuntungan dari keutamaan produk serta kualitas, harga, dan promosi. Pendekatan ini berarti nilai dan memperbaiki alur aktivitas secara keseluruhan yang tercakup dalam penyampaian produk-produk ke para pelanggan. 2 strategi yang bertolak belakang telah muncul dari pendekatan ini, yaitu supply side and purchasing hub dan distribution side hub. Sekian penjelasan dari lanjutan materi ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada kata-kata yang tidak mengenan. Sekali lagi, saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.